Waktunya education with love. Assalamualaikum Diantiwa. Assalamualaikum. Selamat tahun dari Islam gitu ya. Selamat tahun dari Islam. Senyum saja kali hari ini ya. Setuju banget kan. Kayak mau kayak biasa nih. Oh ya. Oke. Hai guys, hari ini kita sambil menggambar sambil mewarnai, sambil makan juga. Kita mau apa? Kamu bahas apa hari ini? Ya, ini karena aku lagi sedikit feeling gloomy. Actually, to be honest, I'm feeling blue. Apa tuh? Pakai bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, nggak ngerti. Saya merasa biru. Ya, karena baju saya hari ini agak kayak biru. Jadi, Not in a good condition. oh iya, kalau sini ke Kak dia nggak denger ya kan? Kalian aja. Tuh lah, dia kan bahasa Inggrisnya agak-agak ini, pinter kali. Kalau Obama kalah lah bahasa Inggrisnya. Kalau Obama kalah, aku kerja di situ. Aku udah jadi Obama. Iya. Oke, jadi di sini ada gambar sambil mau mewarnain juga. Sambil ada yang mau kita sharing-sharing sedikit. Ada yang mau kita bahas apa nih? Tadi cerita. Kan aku bilang, HP game mau searching. aku kan tadi bilang I'm feeling in my blue. Nggak terlalu happy lah gitu. Tapi yang dibilang sedih-sedih kali juga enggak. Iya. Tapi agak sendu lah feelingnya. Jadi karena perasaan itu, aku mau kayaknya enak nih kalau kita ngobrol soal mengendalikan perasaan. Nah, sih Sebelum mengendalikan perasaan, kita tuh banyak ini loh Kak, miss gitu soal perasaan tuh emosi kan. ya, Nah, emosi tuh selalu dikonotasikan marah gitu. Jadi coba apa namanya? Pikirkan dulu gitu pemahamannya. aku lagi emosi nih. Gitu. Padahal emosi itu Ada kejadian ini ya, musik boleh. belum kemarin orang itu. Emang masuk ya? Boleh pilih musik sedikit. Nah, jadi Singkat Kak. kamu Kak, jadi emosi itu perasaan. Jadi perasaan apa aja gitu. Kayak mana yang sedang kita alami, apakah tidak nyaman, apakah itu bahagia, apakah itu sedih, itu juga termasuk itu termasuk emosi. Jadi emosi itu tidak melulu soal marah gitu. Jadi ini yang mau kita bahas adalah kayak mana kita meregulasinya, mengatur perasaan-perasaan yang kita punya, mengendalikan, memanage perasaan-perasaan yang muncul yang sedang kita rasakan ini. Mau itu marah, mau itu senang, mau itu sedih, mau itu kecewa. Kayak mana cara memanage-nya gitu ya kan ya. Mati lagi cepet Kalau bisa geser sedikit sih kayaknya, bisa. biar lebih aman di frame. Gini. Jadi kita cakapnya santai tapi ada kesannya ya. Iya. Terus ada sambilannya juga nih guys, bukan ngobrol doang atau makan doang, tapi mewarnai. Jadi dia ini dia. Gini ya, gitu ya. Ini dia. Nggak nampak. Ini dia. Dia ya untuk gambarnya. Anak SD aja tadi ini protes. Ngapain kerja kita? Sibuk kan anak SD itu. Oke, mulai. Oke, menurutmu ya, kau sebagai orang dewasa lah, sudah sejauh apa atau sebaik mana sih pengendalian dirimu atau emosimu itu udah sebaik mana sih? Ya, namanya orang emosi ini kayak kan ada yang gimana ya, namanya orang emosi gimana ya, Kadang-kadang kelepasan aja gitu ya kan. kelepasan ya, memang agak susah kalau kita Lagi emosi ya. pas lagi kita lagi emosi ya kita nggak sadar ketika udah selesai marah baru kita Kok kayak gitu ya tadi. baru kita ya kok gimana ya. Ya kalau dulu aku kalau udah marah atau ada kejadian gitu misalnya kayak di rumah gitu kan, nggak udah lagi capek-capeknya Lagi capek-capeknya hidup lagi capek-capeknya beban kerja lagi capek-capeknya ada satu dua pikiran nggak ada kunci Gimana? Marah kali ya? marah kali aku serain apa lagi
Itu saking gramnya. Itu pernah Itu kejadian? dulu tuh pernah. dewasa udah. Dewasa. Udah dulu lah ya. Wow. Masalah. Kayak tantrum Kita kan ya. makin tua kan, ibaratnya makin umur bertambah kan, kalau misalnya kita berubah dari sifat yang lalu tuh kontrol lagi ke depannya jangan begitu. Nah kalau sekarang kalau aku marah tuh lebih ke ya bisa kontrol sih. Kontrolnya ya udah kalau marah diam aja dulu. Ya di situ ya. Ya diam aja dulu. Kalau habis itu Jamin orang. ya keonnya lah gitu lah. Ya diam. Dikontrol kalau mau marah sekedarnya aja. Habis itu udah dikontrol. Jadinya diam diam ya. Aku kalau sekarang marah tuh lebih banyak diam, main HP, buka HP, udah gitu aja sekarang. Tapi kalau marah dengan orang-orang kayak di tempat kerja atau di rumah, saat ini memang minim kali lah kalau untuk saat marah sekarang ini tuh minim. Jarang marah. Kenapa? Kok bisa? Kok sama anakku aku tukang marah. Kok biasanya kok bisa? Yang lain kayak sama keluarga, sama iya. teman kerja, apalagi yang mau kerja kan sebatas kerja, jadi nggak ada Emosinya nggak emosi, nyampur ya. nggak nyampur dia kan. Nah, Profesional sekali ya. karena kan terus kalau di rumah kita lebih ke anak ya, namanya orang kan anak itu kan capek, kadang-kadang kalau si anak itu nggak bisa dikatakan atau ada ceritanya kan kadang kita mau marah. Kita pernah sih sempet gila. Dia pokoknya ribut sampai gitu mandi Smackdown. kan. Oh, diguyur. Jadi sampai sekarang kayak dia takut kalau kerabatannya itu itulah. Habis itu aku minta maaf, nyesel. Lu gondok kali. Cuman dia kan nggak ngerti. Biasanya paling gitu aja. Tetap aja balik, tetap kalau masalah anak itu kadang susah ngontrolnya, cepet marah. Wah, kalau sama aku kan sama orang udah Masih gitu. bisa ya. Udah kalau memang aku lagi marah udah paling aku diam aja, aku kerjain, aku diam aja. Tapi ya loh Kak, kadang-kadang kita tuh bisa lebih maklum, lebih pemaaf Sama orang lain daripada kita sama Keluarga. keluarga, sama orang yang paling dekat gitu loh. Makanya juga kecewaan yang dilakukan orang terdekat itu jauh lebih apa ya, Menyakitkan. Iya. Iya. Ya, wajar lah ya. Ya wajar lah. Karena apa ya Kak, kalau kita pernah denger ya katanya, begitu kita percaya sama orang, artinya kita udah mengizinkan, harus sudah siap menerima apapun yang mereka buat gitu. Kalau kita sama orang yang terdekat kan kita pasti sudah percaya dia akan baik sama kita. Tapi kita harus juga yakin bahwa dia akan menyakiti kita, memfitnah, Ada kemungkinan itu gitu. Jadi karena kita udah kasih tempat sedekat itu, dia paling mudah untuk menyakiti kita juga gitu. Ibaratnya kayak kita kasih pisau, dia paling bisa nyelamatin kita dari orang lain, dia juga paling bisa nyuruh kita. Iya. Jadi ya siap-siap aja. Makin banyak orang terdekat kita, makin banyak kemungkinan itu. Jadi bagus memang kayak kita inilah Kayak mana kita ini? kali jumpanya seminggu sekali. Iya. kadang ada juga orang-orang yang ini kan, karena dekat-dekat kali kita menganggap kawan segala macam, ada mau loh Kak sampai mau minjem uang kita kayak gitu kan. Itu yang bikin perusahaan pertemanan tadi kan, apalagi udah jarang ketemu ya kan, ya nggak Pertemanan. Datang minjem duit ya. datang minjem uang. Iya kalau dibayar, enggak dua Pak kan, jelek, ya bagus. Kalau kata kawanku kan, yang udah mengalami, bukan dia juga sih, awak juga pernah kan, ya kayak gitu. Bagus kita memang teman, tapi udah ketemunya jadi integritas aja, Integritas. ada apa? Ya lah gitu lah ibaratnya, teman-teman yang memang ada isinya gitu. Walaupun nggak banyak, tapi ada manfaatnya. Nah, jadi itulah Berkualitas. berkualitas ya kalau dibilangnya. Sedikit tapi berkualitas. Kuantitasnya kecil tapi kualitasnya besar. Karena uang itu dia merusak segalanya. Oh enggak sih. Uang itu kalau kata siapa ya? Dia menebalkan perilaku. Dia menebalkan watak asli. Iya. Seorang uang itu. Dia bisa menunjukkan siapa sebenarnya, apakah dia emang orang baik atau memang dia sebenarnya jahat baik gitu. Kalau memang aslinya dia baik, dia bakal makin baik. Kalau aslinya dia jahat ya makin ada duit makin jahat dia. Makin ada hal-hal yang terkait dengan uang. Iya. Makin keluar gitu. Oh iya betul ya. Salah tadi aku ya.
Oke, lanjut lagi masuk ke pembahasan yang tadi. Kak Dewi gimana Kak kalau Kak Dewi? Aku tuh jadi ada perubahan sih ada gitu kan. Aku tapi nggak tahu juga ini apakah perubahan ini baik atau enggak ya. Tapi yang pasti aku menyadari perubahan itu dan aku memutuskan sih untuk Ya berubah. kan Kak. Jadi makin dewasa kayaknya kita jarang marah gitu ya sama orang gitu ya. Saya gimana? Enggak, justru aku sekarang makin lebih Makin marah gitu ya. enggak gimana ya. Jadi dulu tuh ya waktu aku masih masih sekolah lah SMA Iya, gitu iya. kan, kemudian masih kuliah juga masih. Aku tuh enggak, justru aku orang yang mendam. Ya, jadi kalau dijahatin orang tuh aku jadi bawaannya sedih gitu. Kenapa Udah ya lah ya, gitu. nggak usah lah di kali Kak, gitu. gitu Kak. Aku gitu orangnya. Dulu Terus waktu sekolah. ada sahabat Terang. aku batalkan janji. Aku Sedih lah ya. Sedih lah. nggak sedih tapi ya udahlah gitu kan. Tapi Kan ujung-ujungnya kecewa. ujungnya aku sedih. Kita nggak pernah berani. Oh kenapa kok kau batalin? Kan aku sedih gitu. Nggak pernah berani munculkan itu. Sampaikan juga sih. Oh, sampai kan. Ya kan aku yang luan bikin janji. Aku bilang gitu juga. Cuman aku nggak ada yang nggak menunjukkan bahwa aku gimana ya, mungkin kurang kuat aja gitu kali kesan bahwa kan aku yang duluan tuh mungkin kurang kuat gitu. Jadi malah ketika waktu itu mamaku nanya gak jadi pergi sama dia gitu. Nah di situ baru iya dia mau pergi sama pacarnya gitu, aku bilang. Terus aku nangis, kenapa ya orang kalau sama aku kok lebih gampang ya batalin janji di situ. Terus aku nangis, aku sedih gitu. Nah dari dulu tuh aku kayak gitu. Kalau sekarang malah aku lebih ekspresif, tapi nggak selalu ekspresif juga gitu. Itu yang Kakak bilang tadi itu baik atau nggak baiknya ya. Menurut aku kan jadi karena itu pengalaman itu menurut aku tuh menyakitkan kan ya, sampai aku nangis kan. Jadi aku pikir berarti aku nggak boleh kayak gini gitu. Berarti aku kalau misalnya aku kesel atau marah tuh harus kutunjukkan gitu, walaupun nggak langsung ya berubah 180 derajat bahkan sampai hari ini pun. Nah ternyata ketika sekarang aku memutuskan untuk mengekspresikan pun aku juga menemukan ternyata nggak selalu baik juga gitu, nggak selalu benar juga gitu. Misalnya aku nggak suka langsung aku bilang gitu, aku marah langsung kutunjukkan, ternyata nggak selalu bagus. Oh ini kok ini kalau Kakak berarti sama aku balik lah Kak. Dulu waktu SMA atau masa aku sekolah, aku berani Kak. Ketika masuk di dunia kerja, ini aku kerjanya ciut gitu. Makanya mungkin orang seenak menahnya sama awal karena awal seperti itu kan gitu kan. Nah, tapi dari situ lagi jadinya balik lagi dia Kak. Lagi Itu jadi dia. marah jadi lagi, pemarah lagi. enggak jadi berani lagi kayak yang waktu kita masa-masa remaja. Jadi ketika orang yang kakak bilang tadi kan kakak kan dari SMA itu kan kayak ini nggak beraninya kita bilang juga cuman nggak lebih apa ekspresif. Sekarang aku di posisi itu gitulah sama orang lain ya di luar kerja itu tadi Jadi lebih berani kau jadi gitu. lebih berani gara-gara tadi yang pelajaran yang kemarin itu ya kan pengalaman yang kemarin itu jadi kita di masa sekarang ini jadi lebih berani balik lagi gitu. Nah, ya itu. Tapi kau sendirilah, apakah perubahan itu menurutmu lebih baik? Kayaknya kalau aku sih lebih baik. Alhamdulillah. Ya, lebih baik kan. Makanya nggak tahu lah kalau orang lain ya. Sekarang ini ya kalau buat aku ya lebih baik bisa Suara gitu ya. bisa seperti itu. Apa lah pokoknya gitu lah. Jadi ya kalau Anda bagaimana Anda? Apa nih kayak mana? Ya regulasi emosimu lah, apa aja lah. Kalau Kia, sedih, senang. Yang Kia rasakan, yang Kia sadari ya selama ini. Kadang-kadang kan kita waktu mengekspresikan perasaan kita itu kita nggak sadar Kak. Iya, benar. Iya benar. Kadang-kadang ya kan. Rupanya orang langsung kok begini aja kok marah gitu kan. Nah, jadi ini Kia sampaikan yang Kia sadari. Biasanya ketika Kia sudah mulai merasa kecewa, Kia diam, iya kan Kia tarik diri. ya. Tapi sebelum sampai ke tahap itu sih biasanya Kia ada omongan, oh jangan kayak gini. Tapi itu pun setelah dewasa lah Kak. Waktu kecil juga Kia belum seberani itu untuk nunjukkan, untuk bilang ketidaknyamanan kita. Belajar juga lah dari pengalaman-pengalaman yang kayaknya kalau dia main nggak bisa juga ini gitu kan. Bijak juga. Iya, bijak juga. Ya, aku pun memijak ini gitu kan kelebihan aja. Iya. Jadi akhirnya kalau dulu masih ya gitulah
misalnya kok gini nggak terima Kia nggak mau gitu, tapi kalau udah lama-lama 1000 kali Iya. 1000 gambar di Molim. Si Uki mah. 1000 kali Kia ngomong nggak didengar, Kia diam. Jadi kalau udah lihat Kia diam, berarti Kia udah suka hati kamu. Kia udah males ngomong, udah terserah kamu mau jungkir balik, kamu mau jadi roket, mau jadi apa, kayak mau jadi nanas, kau terserah. Aku nggak ngurus, itu dia. Itu Kia. Jadi nanas ya. Iya mau jadi nanas kayak rebus Dia lah lagi ya masak. mewarnai nanas dia. Gitu. Jadi kayak gitu sih Kak biasanya. Kalau soal kakak yang misalnya kayak Pigi di janji gitu kan. Nah, mama Kia tuh selalu tegas soal itu. Misalnya kayak Pigi. Terus habis itu ada yang apa namanya? Mama bilang, kalau orangnya nggak ada, kalau lama kali nunggu pulang. Gitu. Bukan nggak ada, bukan lama kali nunggu juga waktu itu. Jadi kalau waktu itu kita pergi ya hari ini, itu aku yang Tiba-tiba bilang. nggak jadi gitu kan. Iya, dia bilang gitu kan. Habis itu maaf ya hari ini nggak jadi karena aku pergi sama pacarku. Iya. Tapi aku tetap pergi gitu. Karena memang waktu itu aku undangan ya diundang. Jadi aku nggak mungkin nggak pergi. Nah, yang bikin aku sedihnya misalnya ya aku nggak ada temen kan waktu itu pergi. Tapi ternyata nggak juga. Aku ada teman juga pergi. Tapi aku kecewa karena aku mungkin di situ merasa berarti aku nggak lebih penting gitu dari pacarnya. Ada perasaan Kakak itu kecewa itu kali. kalau dia mama Kia selalu misalnya begini kan. Gimana Kak, udah ada kawannya? Udah ada nih. Karena mama Kia kan selalu tahu Kia pergi sama siapa. Ya. Nah, kalau tiba-tiba dia dengar belum Jadi- datang. Kalau misalnya dia nggak gitu. ada, kakak ini gitu. Nah, mama Kia tuh selalu menjaga itu gitu. Jangan sampai anakku merasa kecil hati mungkin ya. Mungkin. Nah, terus dia tidak diperdulikan. Terus dia nggak lihat. Jadi dia mau anaknya ini tegas. Kalau ada orang yang sudah misalnya kira-kira akan mengecewakan, batalkan, udah tinggalkan gitu. Jangan terus berharap gitu. Jangan terus nunggu dengan ketidakpastian. Terus kenapa aku digini, kenapa enggak? Dia nggak ada, udah tinggalkan. Tapi kan ini juga maksud aku itu juga bersumbernya tuh dari pengalaman-pengalaman masa kecil Iya, juga iya. sih ya. Bisa jadi kita kira nggak tahu mereka juga mana ya. Oke dah gitu. Terus hampir sama ya. Jadi ada perubahan ya dari Iya, diri kita kecil iyalah, sampai jelas. diri kita yang dewasa ini. Iya, berubah lah. Ya, Iya. berubah ya. Dan harusnya perubahannya lebih baik kan harusnya. Iya, iya. Nggak berubah ya, malah down apa namanya? Kak? Downgrade. Downgrade gitu loh. Oke, sekarang aku mau nanya. Ini kan tadi emosi apa ya? Tadi dari yang ku tangkap sih emosinya masih emosi marah. Iya. Nah, sekarang nih emosi sedih. Emosi sedih ini adalah menurut aku ya, Heeh. emosi yang paling dominan menguasai manusia tapi sering disalahartikan. Oh iya. Menurut aku. Iya, Menurut iya. aku. Dan munculnya dirinya beda. Dia Jadi beda-beda. jadi awalnya sedih terus beralih ke Menjelma gitu, iya, yang lain gitu. Kenapa gitu? Karena menurut aku ya emosi sedih ini adalah emosi yang sebenarnya paling sulit diterima karena berkaitan dengan perasaan kita tuh ngerasa nggak berharga jadinya. Gitu. Jadi untuk mengubah itu kita ya mau tidak mau mentransformasi dia ke bentuk emosi yang lain gitu. Nah, ketika kan kita pasti sedih lah ya kan, pasti pernah sedih Iyalah. lah sebagai manusia gitu. Kalian Kalau merasa sekarang, sedih, ketika atau dulu juga boleh dulu waktu sedih kayak mana, sekarang kalau lagi sedih itu kayak mana, apa yang kau lakukan? Aku kalau sedih dulu ya. Ya dulu Kalau dulunya ini kayak mana? Dulu kecil, kecil dulu seingatmu lah. Mm-mm. Yang seingatmu dulu lah. Ya dulu ini panen ini banyak udah tahapnya. Kita kan sudah ini udah berumur. Ya udah coba dulu mana yang menurutmu paling membekas? Mm-mm. Dulu kalau aku sedih dulu ya. Berapa? Kalau sedih kalau waktu kecil kita ini aja lah ya. Apa namanya dari generasi ke generasi ya kan. Mampus lu. Jadi waktu kecil Mampus nggak lu? mampu. kalau kecil kan kita sedih biasanya tuh kok dimarahin atau apa Iya. gitu ya sama orang tua. Aku biasanya kalau di bawah kolong tadi kan. Oh iya, pernah kakak bilang dulu. Terus kalau misalnya waktu remaja Diputusin. sedih. Iya lah, nggak pernah diputusin. Jadiannya nggak pernah. Diputusin. Aku kayaknya nggak pernah diputusin. Sombong lu. Iya, nggak pernah diputusin.
Tapi kalau hilang kontak itu pernah, atau Ada yang kontak kata-kata putus Ada, itu ada. pernah ada. Sedih lah ya. sedih lah ya. Biasanya itu galaunya sehari 2 hari, besok ya dapat lagi kiriman baru, ya udah ganti lagi. Udah lupa ya kan. Nah, terus masuk lagi di fase dunia kerja, ketika kita sedih masalah apapun itu kan mengganggu kita lah, tentang perkataan orang gitu kan, perkataan orang tentang kita atau gimana ya. Kalau sedih aku ke ini sih, Baik. ya paling aku jalan-jalan ke mall Ngeri. ya, Orang kaya beda feelingnya. aku nonton nangis sedih ngulangi suntuk, ya nangis gitu. Tapi abis itu aku jalan-jalan karena nih udah sampai rumah nih aku nangis, udah nangis abis aku pergi gitu aku. Nah, terus sekarang udah makin tambah lagi usia, kalau sedih ya udah aku nangis, nggak kayak dulu sampai malam-malam aku nangis. Orang begini kali ya, Iya buat ya. aku sampai menderita gini, aku kan tahu aku menderita gitu kan. Iya, kita selalu gitu ya. Kan tahu Kan nggak sih aku kalau aku sedih? tuh menderita dengan ucapan kalian, dengan perbuatan kalian, ya gitulah pokoknya kan. Kalau sekarang tadi tuh kalau misalnya aku lagi sedih, aku bahkan lagi begaduh, paling kita jalan nangis, Nangis. habis itu udah Iya. diam, gitulah sekarang menyatu. Oh. Nah, diam. Kalau bertekak-tekak lagi kan sama orang, sama pasangan misalnya kan sama di rumah, ya udah lebih kayak diam. Habis itu bicara lagi minta maaf, selesai. Oh iya. Oh gitu. Untuk yang sedihnya. Cuman kalau yang menderita kali ya, Alhamdulillah sekarang gak menderita gitu. ya alhamdulillah lah. Kalau belum apa, nggak menderita kali lah. Menderita, tapi kita menangis gitu. Kalau dulu yang menghilangkan menderita, menghilangkan sedih itu aku keluar selalu pergi. Oh iya. Itu Itu cara menangani cara menangani aku emosi seperti itu. sedihan ya. Sedih. Tapi kalau di sekarang ini bisa lah dikontrol, bisa. Itu aku atau nggak, pokoknya kayak gitu lah. Nah kalau kakak sekarang Oh. Nggak terlalu banyak perubahan dari dulu dan sekarang, tapi kalau sama-sama memang aku orangnya tipe mendem kali ya. Kalau sedih aku selalu lebih nyaman nangis sendirian. Kan aku juga heran kenapa ketika ada orang air mataku nggak keluar. Aku susah nangis. Semua orangnya tahu lah. Aku susah nangis orangnya. Jadi orang yang nanti udah menangis-nangis gitu kan. Misalnya ada satu guru meninggal, dikabarkan, Kak meninggal. Oh iya, ya udah gitu aja aku. Walaupun ya aku sedih sih, tapi orang yang udah nangis beraliran air mata, cucuran, ingusan segala kalau macam. itu tapi aku nggak sedih, tapi waktu suami BCL meninggal baru sedih kita lagi. Kami Sampai sedih nangis kali ya Kak. Ya Allah, pada suami macam BCL meninggal. macam suami awak ya kan. Tapi kalau yang lain kayak salah siapa meninggal nih, oh ya udah gitu kan. Tapi waktu suami BCL kami tangis-tangisan loh. Iya. Si Jackie di meja satu lagi, aku di meja sebelah. Kok Alay. jadi kali kan nggak, jadi kali ya, iya nangis. Oh gitu, lanjut. Susah, jadi ada juga yang nanya, kakak emang payah nangis ya? Iya memang aku payah nangis di depan orang gitu, tapi kalau aku sendiri malah lebih enak plong gitu, nangis sendiri puas. Gitu-gitu. Tapi nggak pernah yang sampai kegerungan. Jadi waktu pas mamaku meninggal itu tangisan yang terparah itu. Aku nggak pernah nangis kayak gitu, nggak pernah. Waktu bapak meninggal juga nggak kayak gitu. Menurut kakak nangis terparah? Sedih. Menurut orang-orang kakak nggak nangis. Apa ya? Iya. Itu mungkin ingatan kakak. Astaga, aku berkali-kali loh. Iya. Siapa yang bilang aku nggak nangis coba? Banyak orang yang bilang. Siapa? Tegar ya. Gitu. Tegar, ya. Padahal udah nangis gitu. Kak tengoknya Ah, kakak kakak nangis. ngerasa gitu kan? Kayak juga waktu dulu. Waktu mama gitu juga dulu. Perasaan kayak gitu udah nangis sekali. Sedih loh. Nah, tegar. mungkin maksudnya waktu kakak ngomong gitu, kayak baru relate. Selama ini kayak juga aku nangis kok gitu kan. Mungkin bisa jadi, tapi nggak tahu, mungkin kalau ada yang nonton yang lebih paham ya, coba tolong dijelaskan. Kalau Kia jadinya gini, mungkin memang kita dalam perasaan kita tuh sedih kak, kalut kita gitu, tapi nggak nampak dia kayak muncul kesedihan itu
Ngerti nggak kak? saking sedihnya gitu. Saking sedihnya itu tuh di Sini aja sini, kepala sini. kita hancur kita gitu pak. Tapi yang dilihat orang, kok bisa nggak nangis gitu. Kalau Diki ya, keluar mata sementara udah 4 tahun udah nangis aja kerjaannya kan, perasaan kita tuh kita udah hancur kan tuh kayak nangis kayak udah capek nangis udah gitu. Tahu lah kalau orang nangis meninggal di tempat-tempat meninggal tuh gimana gitu kan. Gitu. tapi ada juga kadang kan yang orang meninggal itu kan kadang ada yang sampai ya nggak berhenti terus kayak Iya, gegeruman. itu kalau misalnya kakak berhenti, orang kalian berhenti kemarin waktu itu memang udah capek, udah nangis aja udah ada habis mungkin air matanya gitu kan, Mungkin nah, sambil nengok berarti dia nggak sedih bisa dia ya, padahal kakak tuh udah nangis gitu Enggak, aku memang nggak banyak episode menangisnya itu nggak banyak, tapi sekali keluar tuh kayak meledak gitu loh dia. Itu yang terparah. Aku nggak pernah nangis kayak gitu sebelumnya. Bahkan ketika misalnya aku nangis sendirian itu kan kita kan misalnya puas lah, orang lain nggak ada gitu, memang cuma kita aja. Nggak kayak gitu kali juga gitu aku nangisnya. Nah di situ aku kenapa nih, aku di situ ada juga perasaan aku takut nanti aku pingsan pula atau tiba-tiba jadi gila gitu. Karena ini betul-betul di luar kebiasaanku gitu. Waktu itu aku nangisnya, nanti aku tiba-tiba gila gara-gara ini gitu. Jadi aku di situ ada juga secara diri yang sadar itu, ayo kontrol ada gitu, ada perasaan kayak itu, ya kontrol nggak boleh kayak gini, ini udah lepas kendali nih, itu aku ngerasanya. Nah mungkin ya kali ya orang ngeliat yang pas ketika itu yang dilihat orang kali ya. Iya kali. Nah kalau sekarang mungkin setelah aku ada ikut hipnoterapi itu kan, jadi kan itu diajarin untuk journaling gitu kan. Tapi journaling itu kalau kata terapisnya kita juga dibilangnya, Terapis kita ya kayak sama terapisnya. Tapi emang iya. tapi emang terapisnya kita sama. Orang gila tiga-tiganya. karena gila tiga-tiganya ya, jadi sampai gak punya psikolog berarti sama lah ya sama gila. Kata terapis kita, journaling ini baru bisa bekerja ketika dirinya juga udah diselesaikan lewat terapi gitu. Jadi bukan asal curhat, ya emang curhat gitu. Tapi beda di hasilnya orang yang belum di terapi dengan yang sudah. Iya betul Kak. Gitu. Iya, Beda dia. mungkin itu juga pengaruh dari terapi aku sampai sekarang ini aku jadinya seperti ini gitu. Oh ya. Iya loh. Udah nanti terlalu banyak Dan buka terlalu diri. banyak hal yang nanti kebuka semua, Ketahuan semuanya kan. Data diri udah ketahuan semuanya. Nah, jadi sejak itu aku juga awalnya nggak percaya. Masa sih dulu tuh ya itu curhat kan gitu. Iya, iya. Dulu juga kita punya diary gitu, apalah bedanya. Tapi di antara rasa percaya nggak percaya itu tetap aku coba. Dan jadi ada kan aku buat yang Amazing, ya. journaling is so magical. Itu yang betul-betul gitu. Jadi apa yang aku tulis itu ya, kejadian. Oh iya. Magicnya apa? Contoh. Semua yang aku tulis itu kejadian. Oh iya. Iya. Kayak kemarin kan aku pernah ada kekhawatiran yang penyakit kulit, ada kehilangan ada sama kawan. Iya. Jadi pertama itu aku simpen aja gitu. Jadi ini tuh sebenarnya kekhawatiran dari aku kuliah, dari zaman kuliah. Udah takut. Jadi setiap kali aku memikirkan aku akan dapat penyakit itu, aku kan stres, bisa nangis kayak orang gila lah. Sampai kawanku bilang, bodoh kali anak ini gitu. Itu gak terjadi loh gitu. Belum tentu, dan tanda-tandanya gak ada juga di kau gitu kata dia. Itu. Iya maaf ya. Tapi ini mikirkannya jadi aku takut gitu. Tapi selama ini karena aku mager sih, lebih ke mager. Gak usah lah, malas sekali nulis capek gitu. Udah pulang kerja mau tidur. Saking kan mungkin, udah aku coba aja lah. Coba lah ya. Kemana aku ceritakan sama si Jakia pun paling dibilangnya enggak kak, tanpa itu dia dan segala macam. Dan itu gak cukup gitu. Buat aku itu gak cukup. Kurang bukan itu yang kakak cari ya kan? Iya bukan itu yang cari. Tapi aku juga gak siap juga kalau bilang, iya kakak sakit itu kan nggak mungkin juga. Kalau kami di rumah gitu kak. Dinda datang ke dia kan. Lagi mataku juling ya. Dia bisa nonton drakor lama-lama. Iya udah juling kali. Udah kayak gini mata kau kayak gitu. Nah gak percaya dia. Jadi aku tulis. Dan itu nggak ada perasaan berharap semoga ada perubahan gitu, nggak ada ya. Udah tulis aja gitu gabut. Besoknya ada dong tiba-tiba aku searching di Google yang mengatakan bukan penyakit itu gitu. Cirinya nggak masuk. Cirinya juga nggak masuk. Oh gitu lah aku jadi. Oh iya, bandel kali dibilang bukan itu gitu kan, Samina kan bilang bukan itu gitu.
Terus dan peristiwa-peristiwa lain yang menurut aku kenapa ya gitu. Aku jadi kok kenapa ya gitu. Walaupun sebenarnya nggak berat yang kita lakukan tuh nggak kayak misalnya menepi semedi di gua gitu, Iya. nggak berat ya, cuma nulis doang gitu, tapi berhasil lah menenangkan perasaan. Jadi kalau Dia sampai misalnya sekarang iya masih, jadi aku rutin sekarang. Gua hero. Enggak lah, cuma pakai di itu ya, dari hero. buku tadi itu ya. Iya, nulis journaling. Terutama kali yang paling bagus tuh ketika memang kita lagi dikuasai emosi itu gitu. Misalnya apakah lagi khawatir, tulis saja. Lagi sedih, tulis. Lagi marah, tulis. Lagi bingung, pokoknya gitulah. Supaya yang di dalam ini tuh dia punya tempat buat dikeluarin gitu. Iya, iya, iya. Kakak pakai nulis buku, Aku nulis ya buku tulisan tangan juga. kayak catatan sih. Kapan ya? Di handphone tadi tuh lah ya. Iya. Jadi kalau mati ada semua ada di catatan ya. Silahkan buka di sini semua. Udah. Sekarang dirimu Apa? Ini tadi soal apa? Kesedihan ya? kesedihan tadi, kesedihan. Iya. Kalau sedih kayak mana ya? Kan biasanya sedih itu nangis sih. Iya. Dia nangis, semua orang kalau sedih nangis. Iya gitu. Ya kalau sedih nangis. Cek Biasanya nangis, itu ya Nangis. itu. Biasanya kayak sedih itu kalau udah mikir sendiri lah Kak. Gimana? Mikir overthinking gitu loh. Hmm. Gitu ya, entah overthinking apa, entah apa sebutannya. Biasanya tuh sebelum tidur tuh ada tuh entah kenapa di kepala, di atas kepala kita tuh banyak kali tuh, Iya, iya, betul, betul. entah apa aja gitu loh. Iya, Kayak yang nggak terus dipikirin, iya, dipikirin. kayak mading itu seret gitu waktu mau tidur. Ayo lihat ini dulu gitu dia. Nah gitu, setelah neo gitu udah mulai sedih gitu dah. Tulis tuh di HP biasanya kayak buat Salah satu yang bikin yang tadi mading-mading tadi munculan tuh apa? Anjing tadi. biasanya capek sih kan, Oh ya. capek. Saya mulai begini Kalau gitu. kalau Kia tuh kalau kami di rumah biasanya kalau udah mulai begaduh sama Dinda. Nah, Kia punya adik dan kami tuh rutin ya begaduh gitu. Heran aku, saudara cuma satu pun dia ada digadui. Iya gitu. Jadi kami tuh biasanya ngomongnya gini, udahlah kita tuh capek di luar Hmm. gitu. Udah nggak usah ribut-ribut lagi gitu. Oh, Maksudnya. udah dewasa juga ya. Iya gitu. Jadi kalau udah capek terus habis itu Ribut lagi. ribut lagi gitu. Nah mulailah muncul masalah-masalah yang harusnya nggak usah dipikirkan. Pikirkan. Ya udah jadinya akhirnya capek, nggak ngerti ya, entah itu sedih, entah itu menyesal, entah itu marah, Bercampur. nah yang muncul tuh nangis. Oh iya. Nah gitu dia. Nah, jadi kayak ini nggak tahu nih, entah yang muncul, Kenapa gitu. iya entah yang muncul itu apakah perasaan kecewa Kia atau perasaan menyesal Kia atau merasa bersalah Kia, nggak tahu juga lah Kak, tapi munculnya nangis kayak gitu. Apa ya, nggak bisa Kia ingat perasaan sedih gitu. Biasanya Kia paling paling bisa Kia akui sedihnya tuh kenapa, karena kecewa. Mungkin kecewa sama diri sendiri, mungkin kecewa sama target dan harapan Kia, Ya. mungkin kecewa sama orang lain jarang sih Kak. Sama diri sendiri lebih sering. Iya, lebih sering sama diri sendiri. Karena Kayak gini kan. iya, karena Kia tuh semenjak tumbuh sendiri, Kia sudah mulai mengurangi berharap banyak sama orang lain di luar diri Kia. Iya. Jadi semua yang Kia lakukan itu yang Kia yakin bisa Kia selesaikan. Kia nggak minta nanti tenang ada ini, enggak. Jarang kali gitu Pak. Nah, jadi sedihnya tuh biasanya karena kecewa, kayak gini tuh harusnya aku nggak usah harap kayak gini, nggak usah target setinggi ini harusnya. Jadinya ngempas sendiri gitu loh Kak. Pasti kagum gitu. Begitu sih biasanya. Oke. Menarik sekali ya, menarik. Menarik lah. Dari sini menarik. Ternyata kita Mau sharing sama kami. Kami sharing nih Kak. lagi sedih. Lagi sedih, nggak apa-apa. Tunggu, tapi belum siap. Kayak mana sebenarnya? Belum. Sebenarnya regulasi itu kayak mana gitu Nah, loh. jelas silakan deh. Itu kan tadi sedih masih An. Jadi Oh iya tadi kan tadi dong. Emosi, iya. sedih. Karena tadi sedih. Oke. Nah, jadi
kan tadi kan aku nanyain pertanyaan kau Yan kalau lagi sedih kayak mana gitu. Terus yang pertama tuh ada nggak perubahan caramu menyikapi emosi-emosi yang terjadi dalam hidupmu? Ada kak, aku dulu begini dan dulunya begini jadinya sekarang begini. Kia juga ada kak, dulunya Kia tuh begini jadi sekarang begono gitu kan. Terus aku nanya juga Kia kalau misalnya sedih gimana caranya. Nah itu tuh sebenarnya aku mau melihat kayak mana sih cara kalian mengendalikan emosi-emosi yang kalian rasakan gitu kan kita ini bukan bayi gitu ya. Kalau anak bayi tuh misalnya dia haus dia nangis gitu, dia habis ngompol dia nangis gitu. Kenapa dia gitu? Karena itulah satu-satunya cara berkomunikasi yang dia tahu gitu kan. Atau bayi toddler yang dia pengen sesuatu dia marah, kamu banting barang, karena itulah mungkin cara berkomunikasi yang telah dia pelajari gitu ya dari lingkungan dia tempat dia tumbuh. Nah kita sebagai orang tua lagi orang dewasa gitu, nggak fokusnya sampai orang tua. orang dewasa kan pengalaman kita itu banyak ya, sumber kita itu banyak, pengetahuan kita tuh udah banyak gitu ya, walaupun mungkin ya nggak berbeda lah gitu ya kadarnya satu dengan yang lain. Dengan pengetahuan yang banyak itu tentu kita harusnya bisa beradaptasi. Nah, adaptasi yang kita lakukan itu yang sebenarnya bermanfaat dalam mengendalikan emosi-emosi yang kita rasakan itu gitu. Kayak mana cara menghadapi ketika kita Sedih tadi, bahagia itu kayak mana supaya gak berlebihan jadinya, larut dia ya kan? Iya, nggak berlebihan. Karena kalau berlebihan tuh ganggu kita dan juga jadi ganggu orang. Iya benar. Gitu kan. Berlebihan misalnya tuh tiap hari sedih kayak Kia misalnya ketika mau tidur keluar semua hal-hal yang bikin dia overthinking. Kalau itu dibiarin dia nggak kendalikan, dia bisa nggak tidur tiap malam kan gitu kan. Gitu. Atau Yani misalnya dia lagi marah, dia banting barang kayak mana rusak gitu kan. Kalau dia nggak belajar mengendalikan itu, kemudian sampai akhirnya dia berhasil mengubah itu, ya habislah barang di rumah dia dibantingin hancur semua kan. Gitu. Nandanya gitu aja, barang kayak ini masih lengkap nggak? Oh dia lagi. Tapi kalau orang kan ada loh kak kayak gitu sampai udah dewasa udah tua kayak gini pun tetap gitu kalau begaduh banting-banting barang, begaduh sama pasangannya, pecah ya piring. Berarti dia belum move on dari masa bayinya kali ya atau masa remaja. Mending kalau dia udah dewasa banting barang tuh barang dia yang dia rusak atau barang benda mati nih. Kalau yang dia rusak orang lain ditamparnya orang gitu. Atau dia buat masalah yang hubungan gitu. Namanya dewasa kita kan perlu hubungan kan. Network itu kan perlu untuk hidup. Yang dia rusak network itu gitu kan bahaya kak. Dia juga yang rugi kan. Iya gitu. Enggak, bukan cuma dia kak. Dia rugi ya itu udah efek dia sendiri ya. Kerjaan dia rugi ya udahlah. Kalau dia rugikan orang lain, dia loh yang buat punya masalah. Kenapa orang lain yang rugi gitu? Kan nggak fair ya. Makanya itu dia yang aku bilang tadi, regulasi emosi itu. Kenapa aku pertanyaan-pertanyaanku tadi itu mengarahnya ke situ gitu, supaya kita sebagai orang dewasa harusnya secara sadar kita memilih itu. Secara sadar kita aku nih usiaku bertambah gitu kan, otomatis caraku mengendalikan diri itu juga harus ada perubahan ke arah yang lebih baik. Paling nggak kita ada di tahap berusaha gitu. Apakah kemudian nanti hasilnya baik ya itu nggak tahu gitu kan, belum tentu. Tapi adalah upaya kita untuk mengusahakan supaya minim resiko gitu, minim konflik. Bukan berarti menghindari konflik, tapi ya jangan sampai kalaupun berkonflik jangan membahayakan baik kita maupun orang lain. Itu dia tadi gunanya self regulation supaya jangan ada lagi istilah orang dewasa yang tantrum. Tapi ada kan kalau orang dewasa yang tantrum kan? Stunting. Stunting itu nggak bisa tumbuh. Nah kalau ini nggak tumbuh tuh jiwanya. Jadi orang dewasa yang di dalam dirinya tuh ternyata masih hidup jiwa anak kecil yang belum terselesaikan mungkin kemarahannya atau kesedihannya belum terselesaikan gitu, atau dia belum ketemu gitu, karena dia belum ketemu cara dia untuk menghadapi itu gitu. Ketika dirinya lagi sedih dia harus kayak mana gitu loh. Itu dia guys. Jadi pesannya adalah apa? Tantrum. Enggak. Cari cara mengendalikan emosi itu, mengendalikan diri itu nggak gampang memang. Bahkan ketika kita tahu secara sadar kita berusaha, ini aku lagi berusaha nih mengendalikan, itu nggak enak loh.
gitu loh. Dan tapi Kak, sebelum dia mengendalikan, dia harus tahu dulu kalau dia ini marah gitu. Iya. Oh, Dia apa marah masalah yang soal terjadi yang apa gitu. Dia sedih karena apa gitu. Jangan nggak aku nggak sedih. Ngapain aku sedih gara-gara ini aja gitu loh Kak. Nggak, aku nggak sedih. Mas aku cuma digini aja. Aku nggak dicakapi aja aku sedih. Padahal dia emang sedih sesedih itu, sakit itu dia gitu. Itu malah bahkan ketika kita mengakui apa perasaan kita kayak mana itu lebih gentle gitu loh Kak, lebih dewasa gitu loh. Ya aku sedih loh. heroik gitu loh. Heeh, gitu. Oh, ternyata dia berani. Iya gitu. Sedih loh aku kalau kalian diem-diemin aja gitu. Nah, itu gitu. Karena ya yang aku pelajari juga ya Yan, ketika pun telah hidup sendiri, aku merasa orang lain itu nggak bertanggung jawab. Jangankan 100% ya, 50%-nya juga nggak ada gitu. Orang lain tuh bertanggung jawab untuk hidup kita. Iya. Jadi segala yang terjadi di dalam hidup kita ini, di dunia ini, ya itu semua ada di bawah kendali kita. Kalau kita sedih, terus kita mau hancur sendirian. Kok dulu orang tua kita ada ya? Orang tua kita mau gitu pasang badan buat kesedihan kita gitu. Kalau kita udah sendiri, apalagi misalnya kau kan udah jadi ibu gitu kan, Iya. kau kan juga bertanggung jawab gitu sama kesejahteraan psikologis anakmu juga kan. Iya. Iya, itu akan dia bawa loh sampai dia nanti. Kalau misalnya kau masih jadi orang dewasa yang belum tumbuh tadi itu, ya, kau pun akan melahirkan anak yang gitu juga lah, bermasalah kan secara psikologis kan gitu. Wow, Berat sekali. berat bahasanya. sekali. Padahal kita sambil menggambar. Katanya mau santai-santai. Nggak bisa. Memang mulut ini. Iya, bukan santai padahal kan. Jadi kita cari tema yang santai lain bisa gitu-gitu. Oke. Terus dari ininya intinya Oh, kira-kira apa Jack? Kalau Kia rasa selesaikanlah dulu masalah di diri kalian dulu. Gitu. Cari tahu gitu ya. Kenapa? Cari tahu dulu gitu. Apa? Akui aja, akui terus cari tahu gitu. Setelah dicari tahu akui, oh, berarti emang aku sedih. Kalaupun dia nggak bisa ngomong ke orang, sedih loh aku kalau nggak cakapin. Dalam hati aja, sedih kali aku nggak cakapin. Udah gitu setelah itu Jadi nanti perilaku yang keluar pun beda kan? iya beda. Jadinya kayak lebih ikhlas gitu loh Kak. Atau muncul pertanyaan, kenapa kalian nggak cakapi aku? iya Gitu. Kalaupun dia nggak secara frontal gitu kan, mungkin salah satu ada salahku samamu. Gitu. terus kayak gitulah sebenarnya kan bersikap ya. Harusnya ya berani. Tapi mungkin kita juga ditabrakkan sama stigma gitu. Orang kadang juga tidak siap juga gitu ketika ditanya gitu, ih kenapa dia nanyain aku kayak gitu gitu. Rasa dia salah, rasa dia kita diemin. Nah, kita gitu juga sih, ada sisi kita gitu ya. Jadinya orang yang mau mengakui kelemahannya ini pun jadinya Mundur. atau Nggak jadi. dinilai. Rumah Squidward dalamnya apa? Hijau kan? Tahu aku. Nggak pernah main-main ke rumah Squidward. Kayaknya sama sih. Udah kayak hijau aja lah. Mono. Gimana jadinya? Udah paten, berbobot percakapan. Wah, kalau di Only One selalu berbobot dan tuh kakak Bobotnya berapa kilo? Oke kan? Sampai sini dulu ya, udah ya. Udah Iya. banyak kali kayaknya. Pertemuan kita hari ini. Jadi mereka karena mereka jurusan psikologi, jadi orangnya banyak cerita. Enggak, kau juga ngomong Iya. aja kan. Oke. Jangan lupa di Like, comment, and subscribe. subscribe. Tunggu setiap hari Sabtu dan kita Yay. di jam 10 malam setiap hari Sabtu dengan season yang selalu kayak itu aja ya kak, lebih ke isu ya kan, lebih bahas-bahas yang Variated. Variatif, beragam, sensasional gitu. menggelitik, sensasional, Bau-bau. tersilet. Udah kayak silet ya. Oke. Ya Kia, ada yang mau disampaikan? Nggak, gitu aja. Semoga kita semua sehat, jiwa raga, Amin. bahagia, berkah hidup. Amin. Oke. Bye-bye. 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 Kami gambarnya sampai sini.